Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau membahas sedikit tentang cara penggunaan suplemen penambah darah dan apa sih fungsinya untuk burung merpati gitu. Karena kita kalau lihat gitu beberapa pemain senior sering memakai suplemen ini untuk kebutuhan merpatinya gitu. Nah, apa sih fungsinya, gimana cara pakainya, merpati usia berapa, dan lebih baik dikasih ke merpati yang seperti apa gitu. Ya, akan saya simak satu persatu. Oke teman-teman ya, suplemen penambah darah secara umum itu untuk menambah darah ya, masa menambah keuangan. Ya, menambah darah terutama khususnya itu sel darah merah atau hemoglobin. Kenapa? Karena hemoglobin ini yang di darah itu fungsinya untuk mengangkut seluruh oksigen, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau tubuh kekurangan oksigen biasanya itu cepat lemes ya, kayak kalau manusia mungkin anemia lah ya. Jadi dia sel-selnya itu kekurangan asupan oksigen. Nah, untuk merpati juga bisa dikasih suplemen penambah darah ini, terutama pada burung-burung player ya, untuk menambah sel darah merah agar asupan oksigen ke seluruh tubuhnya itu lebih cepat. Kalau misalkan ibarat inilah ya, ibarat apa namanya, motor atau mobil racing lah ya, dia itu oksigen itu untuk pengapian ya, jadi nosnya lah. Lalu dikasihnya ke burung yang seperti apa bang gitu ya, apakah ikan boleh dikasih atau hanya burung tertentu ya? Sebenarnya sih bebas ya, dikasih ke burung apapun sebenarnya boleh ya, tapi kalau saya pribadi, hemat saya, cukup dikasihkan ke burung-burung player aja. Kenapa? Karena burung-burung yang nggak dimainin itu sebenarnya udah tercukupi ya, apa namanya, di makanannya gitu, dikasih grit itu dia udah tercukupi asupan nutrisinya gitu, jadi nggak usah dikasih suplemen tambahan. Tapi beda halnya kalau burung-burung main ya, burung-burung player itu pasti lebih membutuhkan asupan energi yang lebih tinggi. Akhirnya perlu ya yang namanya suplemen penambah darah ini agar asupan energinya atau oksigen ke seluruh tubuhnya lebih baik ya. Jadi bebas ya, bisa dikasih ke burung yang gimana pun ya. Cuma kalau saya pribadi hanya untuk khusus untuk player, karena selain player itu tidak terlalu membutuhkan suplemen ini. Lalu kapan dikasihnya? Dikasihnya itu kalau saya biasanya 2 minggu sekali ya untuk player. Biasanya pas burung anggrem istirahat, sama pas cabut telur atau pas mau giring lah ya. Jadi bukan pas giringnya dikasihnya. Kenapa? Karena kalau penambah darah ini, suplemen penambah darah ini memerlukan waktu ya, hemoglobin itu memerlukan waktu untuk matang. Jadi untuk manusia itu saya lupa ya berapa minggu untuk matangnya. Jadi pas suplemen masuk itu nggak langsung berefek gitu. Jadi nunggu seminggu dulu atau nunggu beberapa hari dulu baru dia berefek gitu. Karena sel darah merah itu perlu waktu untuk pematangannya gitu ya, untuk proses pematangannya. Untuk manusia itu sekitar 3 minggu sampai 2 bulan lah ya. Kalau untuk burung saya kurang paham berapa, tapi tetap dia juga butuh waktu. Akhirnya cara terbaik dikasihnya itu pas istirahat ya. Jadi ada apa namanya, ada jeda waktunya gitu untuk hemoglobin untuk keluar. Lalu untuk merek apa aja bang? Kalau merek saya sebenarnya diserahkan ke teman-teman aja ya, bebas mau pakai merek aja apa aja. Tapi ada beberapa merek yang khusus untuk merpati ya, seperti Livertrans, terus Blood, produk apalagi Perselaga saya lupa ya, ada Livertonic dan sebagainya lah ya. Itu silahkan, itu khusus untuk merpati. Lalu ada juga kalau misalkan teman-teman nggak bisa nemuin yang khusus untuk merpati, bisa pakai obat manusia kayak Sangobion, Hemapiton, Lipron, apa aja lah, banyak mereknya. Silahkan ditanyakan ke apotek, itu biasanya ada suplemen penambah darah. Lalu untuk dosis gimana? Untuk dosis sebenarnya kalau untuk obat merpati, khusus merpati itu ada di bacaan di belakangnya ya. Jadi silahkan diikuti aja masing-masing sesuai dengan bungkusnya, sesuai dengan kemasan yang ada di situ tertera ya. Kalau untuk manusia, kalau teman-teman pakai obat untuk manusia sebenarnya dosisnya cukup sedikit banget ya. Karena kenapa? Perbandingan berat badan kita dengan burung itu sangat jauh ya, 1:100 mungkin ya. Kalau burung itu sekitar 450 gram, kita atau saya 50 kiloan gitu. Jadi ya 1:100 ya. Jadi sebenarnya satu dosis untuk manusia bisa dibagi ke 100 burung ya, cuman kayaknya kok dikit banget gitu ya. Nah, saya pribadi biasanya ngambil ke dikasih ke burung itu 1/10 ya. 1/10 itu dosisnya udah cukup tinggi lah ya, udah cukup tinggi. Tapi bisa juga satu dosis dibagi 4, bagi 5, bagi 10, bagi 20. Itu terserah teman-teman ya, kalau untuk obat manusia.
karena setiap merek itu beda-beda kandungannya teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja sama mereknya apa gitu ya. Nah teman-teman bagi sendirilah untuk burungnya kira-kira cocoknya berapa per berapa dosisnya. Cuman kalau saya pribadi menyarankan 1/10 atau 1/20. Lalu gimana ngebaginya, kan susah ya, misalkan satu kapsul dibagi 20 atau satu sendok itu kan misalkan cair ya, satu sendok dibagi 20. Caranya itu dikasih ke minumnya gitu ya. Jadi misalkan satu ember untuk berapa burung gitu, ditakar dulu ya, misalkan satu burung itu 200 mili gitu ya. Jadi dimasukin ke berapa liter air, lalu dikasih dosis sesuai dengan jumlah burungnya gitu ya. Misalkan 1 sendok atau 2 sendok dicampur, lalu dikasihkan ke burung secara rata lah ya. Nah itu udah cukup banget ya, karena dosis manusia sama burung itu sebenarnya jauh banget ya, dan sedikit obat manusia pun udah cukup berefek untuk burung. Karena kalau kelebihan dosis biasanya burung muntah ya, jadi dia menolak ada zat aneh gitu ya di tubuhnya secara berlebihan, akhirnya burung secara sistemik tubuhnya dia mengeluarkan, jadi dimuntahi gitu ya. Ada juga yang lewat kotoran gitu, tapi lebih seringnya muntah. Makanya dosisnya itu ya sedikit aja, itu juga udah cukup berefek kok. Kuncinya itu sebenarnya bukan di dosisnya ya, tapi di rutinitas atau kedisiplinan ngasih suplemennya. Karena kenapa? Kalau nggak disiplin ya, kalau cuma sekali 2 kali itu ya efeknya ya nggak kerasa ya. Beda dengan yang misalkan dosisnya sedikit, walaupun seminggu sekali itu tetap akan berefek ke burungnya, dan itu lama-kelamaan akan kerasa ke tenaga. Kuncinya bukan di banyaknya dosis, tapi di rutinitasnya itu ya. Itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.